Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian di hari Jumat ini, dan kita akan diberkati kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biar hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan buat setiap kita. Mari kita bersuka cita, memuji, menyembah, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bersama-sama aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, hari ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Kiranya firman-Mu boleh menjadi sebuah remah dalam kehidupan kami. Urapan dari Allah turun atas kami, supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Sebab kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di Yerusalem ada sebuah tembok yang disebut sebagai tembok ratapan. Apa itu tembok ratapan? Tembok ratapan adalah tempat yang penting yang dianggap
sangat suci bagi orang Yahudi. Saudara yang kasih Tuhan, tentu Bapak Ibu pasti ingat dengan satu lagu, O Yerusalem, Kota Mulia. Boleh saya nyanyikan hari ini? O Yerusalem, Kota Mulia, hatiku rindu ke sana. O Yerusalem, Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, itu lagu tentang Yerusalem, kota yang mulia. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30. Di sana dikatakan di Yerusalem ada sebuah tembok yang kita kenal, yang kita sebut sebagai tembok ratapan. Tembok ratapan ini sangat penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan tembok ratapan? Tembok ratapan ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu dihancurkan ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Jadi tembok ratapan ini adalah sisa dinding bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, dan karena pemberontakan orang Yahudi itu oleh kerajaan Romawi sehingga itu dihancurkan. Kalau kita berbicara tentang tembok ini, saudara, panjang tembok ini semuanya itu sekitar 480 meter, dan sekarang yang sisanya itu adalah 60 meter. Jadi kalau saudara nanti kita berangkat kembali ke Yerusalem, ya saudara terserah bersama pendeta yang lain yang dipakai, atau kalau Tuhan izinkan saudara akan berjalan bersama dengan saya. Nanti kita akan lihat bahwa tembok itu, saudara, awalnya 485 meter dan sekarang sisanya tinggal 60 meter. Orang Yahudi itu sangat percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur, sebab disitulah ada sekinah. Apa yang dimaksud dengan sekinah? Kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi kalau Bapak Ibu membuka kantor, peresmian kantor, ya penempatan rumah, usaha, bengkel dan lain sebagainya, jangan lupa kita hadirkan Tuhan di dalam kantor kita, di dalam rumah kita. Sebab 2 Tawari pasal 7 ayat 16 firman Tuhan berkata, sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan tempat ini, rumah ini, kantor ini, di mana namaku ada di sini, maka mata hati Tuhan ada
di sini. Saudara bayangkan kehadiran Tuhan sangat penting baik di perusahaan kita, baik di tempat usaha kita, baik di dalam rumah, baik di dalam toko. Kehadiran Tuhan itu sangat penting. Sebab apabila kehadiran Tuhan nyata dalam di mana kita ada usaha, ada tinggal, maka kita percaya atmosfer surgawi turun atas tempat itu. Ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan, bahkan keluar masuk rumah atau kantor diberkati. Bahkan jauh lebih dari itu, Tuhan sanggup memultiplikasi, artinya melipat kali gandakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berkenan dengan tembok ratapan, saudara, bagi orang Yahudi, mereka percaya bahwa tembok itu tidak ikut hancur, sebab disitulah ada sakinah, artinya ada kehadiran Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tembok ini dulu dikenal hanya sebagai tembok sisi barat dari Yerusalem. Sisi barat Yerusalem, tapi kini disebut sebagai tembok ratapan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita berangkat ke Yerusalem, maka saya akan bawa Bapak Ibu ke tembok ratapan. Di situ ada dua bagian, yang wanita dan yang laki-laki. Yang wanita harus pakai kerudung, yang laki-laki harus pakai topi. Dan di situ mereka berdoa. Karena disitulah sudah kasih Tuhan, orang Yahudi berdoa, dia meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan, juga menyelipkan pokok-pokok doa, kertas-kertas isi pokok doa di selipan tembok itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang Yahudi, tembok ratapan ini sangat penting. Karena di situ mereka berdoa, mereka bisa menyesali dosa-dosa mereka, mengaku dosa-dosa mereka, dan mereka membuat satu tulisan pokok doa di kertas, lalu mereka selipkan di tembok itu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap dinding tembok ratapan pasti banyak isi pokok doa. Saat kita mengalami masalah, kesusahan, atau kesesakan, orang-orang Israel biasanya datang ke tembok itu untuk berdoa dan meratap kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah betapa pentingnya sebuah tembok ratapan bagi orang Israel. Karena itu dianggap sangat sakral, sangat suci sekali, dan itu dijaga ketat oleh tentara Israel. Tidak mudah sembarang untuk masuk, harus masuk ke ruang ruang penjagaan, dan saudara yang kasih Tuhan dideteksi saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini penting sekali bagi setiap orang percaya untuk mendirikan tembok, yaitu berdoa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, berdoa bukan hanya saat perlu, tetapi doa yang menggambarkan sesuatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Dan di dalam iman kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan berdoa pula kita mengatakan kekaguman, pujian, dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi melalui doa, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat kekaguman, pujian kepada Tuhan. Ada satu lagu berkata gini, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku,
maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara, dengan berdoa kita menyatakan kekaguman, pujian, dan penghormatan kepada Tuhan. Dengan doa berarti kita juga sedang berjaga-jaga, terlebih lagi di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sangat menakutkan. Kalau kita tidak membangun tembok doa, saudara, membangun tembok yang Tuhan inginkan, yaitu doa, kita akan terhanyut. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan biarkan tembokmu itu menjadi runtuh karena masa yang kita hadapi. Tetapi mari kita kembali membangun tembok-tembok itu, yaitu benteng-benteng doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6, karena itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hari ini bagaimana dengan kita, saudara? Satu hal yang indah ketika kembali membangun tembok doa, saudara. Betapa senangnya ketika kita datang di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, salah satu contoh, kita mendengar suara Tuhan melalui renungan harian ini. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Shalom. Mari kita berdoa. Sungguh sesuatu yang indah yang kami petik hari ini. Betapa senangnya hati Tuhan ketika kembali kami membangun tembok-tembok doa. Kami percaya Tuhan, saat kami membangun tembok-tembok doa, bukan hanya sekedar kami menyampaikan keluhan, bukan hanya sekedar kami menyampaikan keluh kesah kami, masalah persoalan kami, tapi jauh lebih dari itu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur sebab kami merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami. Kami percaya apapun yang jadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kesusahan kami, hanya dengan doa ada jalan keluar. Oleh karena itu Bapa, kami boleh mengucap syukur hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami tetap setia di dalam Tuhan, dan melalui doa merupakan satu napas bagi orang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap yang sakit Tuhan akan sembuhkan, setiap yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Bahkan yang mengalami keputusasaan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat kembali. Bahkan kami doa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan besar-besaran terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap umat-Mu yang bekerja, Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, yang studi Tuhan berkati, sebagai seorang ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai seorang wira swasta Tuhan berkati, di dalam segala bidang Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ingatkan nanti malam saudara, kita kembali dalam acara live Instagram Pendeta Surya Rapali dengan satu tema yang sangat menarik, firman Tuhan dapat mengubah hati. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu nanti malam jam 7:30 sampai 8:30 kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Saudara, jadi Bapak Ibu yang ingin didoakan boleh tulis di Instagram, nanti tim saya akan menulis itu dan kita naikkan doa bersama-sama. Tuhan berkati. Sekarang arahkan hatimu nanti malam, sekali lagi jangan lupa 7:30 sampai 8:30 malam Tuhan memberkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.